Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romeli Kajaya, NIM 18073038, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, jurusan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai sensor, tepatnya sensor CKP atau Crankshaft Position Sensor. Baiklah, langsung saja kepada videonya. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai crankshaft position sensor atau biasanya disebut juga dengan sensor CKP. Baiklah, di sini yang akan kita bahas yaitu pengertian, fungsi dan jenis-jenis. Selanjutnya cara kerja, gejala kerusakan dan pemeriksaan. Baiklah, masuk yang pertama yaitu pengertian CKP sensor atau crankshaft position sensor. CKP sensor adalah perangkat elektronik yang digunakan dalam mesin pembakaran internal untuk memantau posisi atau kecepatan rotasi crankshaft. Jadi di sini sensor CKP itu untuk mengetahui posisi dari crankshaft atau poros engkol. Dan inilah gambar sensor CKP. Ini sensor CKP berada di sini. Dan ini adalah poros engkol. Jadi sensor CKP itu mendapatkan sinyal jika gigi-gigi itu mendekati dari sensor CKP tersebut. Yang selanjutnya yaitu fungsi CKP sensor. Fungsi CKP sensor adalah memberikan informasi kepada sistem manajemen mesin untuk mengontrol waktu, sistem pengapian, dan parameter mesin lainnya. Jadi di sini CKP sensor berpengaruh terhadap sistem pengapian, di mana CKP sensor inilah yang akan menentukan kapan saat pengapian terjadi dan juga parameter mesin lainnya. Jenis-jenis CKP sensor. Yang pertama itu sensor optikal atau sensor fotodioda dan sensor Hall IC. Di sini sensor optikal atau sensor Hall IC ini ditandai dengan sensor CKP terdiri dari 3 kabel. Yang kedua yaitu sensor induktif, di mana sensor CKP ini dikatakan induktif jika sensor CKP tersebut memiliki 2 kabel. Selanjutnya yang kita bahas yaitu cara kerja CKP sensor. Cara kerja CKP sensor adalah ECU memberikan sinyal tegangan sehingga tegangan mengalir ke sensor. Di sensor akan teraliri oleh tegangan, maka setiap putaran dari gigi-gigi akan memberikan sinyal dan sinyal itulah yang akan dikirimkan ke ECU sehingga diproses oleh ECU. Dan inilah rangkaian dari sistem CKP sensor. Selanjutnya bagian-bagian dari CKP sensor itu yang pertama, pin konektor nomor 1 bertugas menerima suplai tegangan sebesar 5-8 volt dari PCM atau ECU. Yang kedua, pin konektor nomor 2 bertugas menerima ground atau arus listrik negatif. Ground juga dikirim ke PCM atau ECU. Yang ketiga, pin konektor nomor 3 bertugas memberikan sinyal posisi crankshaft, kemudian dikirimkan ke PCM atau ECU untuk dikalkulasi. Yang keempat,
PCM atau ECU menggunakan sensor CKP untuk mengaktifkan relay auto shutdown atau OSD, atau sering disebut relay EV. Yang kelima, relay EV akan mengaktifkan relay pompa bahan bakar, demikian dengan fuel pump, injektor, koil pengapian, demikian pengapian untuk setiap silinder mesin. Yang keenam, oleh karena itu, sensor CKP atau sinyal sangat penting untuk menghidupkan mesin. Jadi, sensor CKP ini sangat berperan penting dalam proses kerja mesin, di mana sensor CKP sangat mempengaruhi banyak sistem-sistem yang ada pada mesin. Yang selanjutnya, gejala kerusakan sensor CKP. Mobil dapat di-start tapi tidak bisa hidup. Relay auto shutdown tidak aktif, dengan demikian tidak dapat memberikan daya untuk mengaktifkan. Yang pertama, injektor bahan bakar. Yang kedua, koil pengapian. Yang tiga, relay pompa bahan bakar. Demikian dengan pompa bahan bakar. Yang kedua, tidak ada percikan bunga api dari semua busi. Yang ketiga, pompa bahan bakar tidak aktif selama cranking. Yang keempat, PCM atau ECU tidak dapat mengaktifkan injektor. Jadi, ketika sensor CKP rusak, akan berpengaruh terhadap banyak sistem. Yang selanjutnya itu pemeriksaan sensor CKP. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan sensor CKP, yang pertama multimeter digital, yang kedua dongkrak, yang ketiga jack stand, yang keempat ratchet setengah dan kunci shock sesuai kepala baut puli crankshaft, gunakan untuk memutar puli. Yaitu yang pemeriksaan, yang tes yang pertama itu tes CKP1 untuk memeriksa sinyal. Langkahnya, yang pertama, pastikan roda direm, parkir, dan ganjal roda belakang dengan balok, dongkrak mobil dan posisikan jack stand pada titik tumpuan jack stand. Yang kedua, lepaskan konektor pada koil pengapian. Hal ini penting. Jangan lanjutkan pengetesan jika belum melepaskan konektor pada koil pengapian. Yang ketiga, cari letak sensor CKP pada mesin. Keluarkan kabel yang ditutupi dengan plastik selongsong warna hitam atau solasi kabel hitam. Yang keempat, jika kesulitan mengeluarkan kabel dari selongsong, lepas konektor sensor CKP terlebih dahulu. Apabila kabel sudah terlepas dari plastik pelindung, pasang kembali konektor ke posisi semula. Sensor CKP harus terhubung dengan arus listrik untuk mengetes sensor bekerja atau tidak. Yang kelima, posisi multimeter ke mode tegangan DC, sobek atau tusuk kabel nomor 1 dengan peniti, dan tempelkan LED multimeter yang berwarna merah ke kabel nomor 1 yang mengirim sinyal CKP ke ECU. Yang keenam, pasangkan LED multimeter warna hitam ke bodi mesin atau ground. Yang ketujuh, setelah itu putar puli crankshaft searah jarum jam. Amati layar multimeter. Jangan mengengkol mesin dengan motor starter atau memutar kunci kontak ke posisi start, karena hal ini menyebabkan hasil pengetesan tidak akurat. Yang terakhir itu, jika sensor CKP bekerja dengan benar, multimeter akan menunjukkan tegangan on sebesar 5 volt. Dan pada saat off, posisi off. Dan inilah gambar saat kita melakukan pemeriksaan sinyal. Tes yang kedua itu memeriksa tegangan. Yang pertama, posisikan multimeter pada posisi mode DC
Hubungkan kabel nomor 3 dengan LED berwarna merah pada multimeter dengan memeriksa tegangan kabel pada konektor sensor. Tusuk dengan alat yang tepat. Yang kedua, tempelkan LED hitam pada multimeter ke bodi mesin atau ground. Yang ketiga, putar kunci kontak ke posisi on. Yang keempat, jika semua rangkaian bagus, multimeter akan menunjukkan 5-8 volt. Dan inilah gambar pada saat kita melakukan pemeriksaan tegangan. Tes yang terakhir itu tes CKP 3, itu memeriksa ground. Yang pertama, multimeter dalam posisi DC. Hubungkan LED hitam pada kabel multimeter ke kabel nomor 2. Yang kedua, tempelkan LED merah pada multimeter ke terminal baterai positif. Yang ketiga, putar kunci kontak ke posisi on. Yang keempat, jika sirkuit atau rangkaian bagus, maka multimeter akan menunjukkan tegangan baterai sebesar 12 volt ke atas. Dan inilah pada saat kita melakukan pemeriksaan massa. Baiklah, itulah video kali ini. Jika bermanfaat, like dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.